Jangan dibantu. Coba kalau kalian dulu dengerin saya, well, gak bakal begini, well. Si Loli nanti di penjara apa gimana? I don't know, well. Itu sudah jadi ranah kepolisian. Biar bapak-bapak, ibu-ibu kepolisian Polres Jakarta Selatan yang akan menangani. Ya, syukur-syukur kalau kalian ada yang lihat keberadaan itu anak di mana. Kasih tahu aja, well. Nomor teleponnya kan ada di bio tuh. Nomor telepon tim Nikita Mirzani. Makan mie kali ya, well. Apa kali? Teh, Neng. Neng, bikininlah saya mie goreng. Belum makan seharian bang, dari pagi. Sama, gue juga baru sore tadi makan sekali. Gue seringnya sekarang makan sehari sekali doang. Iya, lu tahu sekali tapi 3 piring. Malah lebih sehat aja gitu. Teh, mau bikinin mie goreng tolong. Mie taruh di situ. Diumpetin. Oh, kira. Maing mau 2, 3. Jangan lanjutnya dalam 2. Kami semangat. Iya, terima kasih supportnya. Kalian mah kadang-kadang suka ambigu. Bentar-bentar support, bentar-bentar bully. Suka-suka netizen aja lah. Udah. Kayak mana lah, serah. Untuk mencintai ku tak mudah, aku cinta ku tak mudah. Mi jangan pakai filter. Atuh kumaha, well. Pakai filter aja aku diatur, well. Aku bingung deh sama kalian netizen, pakai filter gak boleh. Habis kalian suka record. Kalian record, taruh di YouTube, taruh di konten kalian. Kalian dapat duit, well. Aku dapat apa, well? Ucapan terima kasih. Ucapan makian dari kalian, well. Jadi aku mulai sekarang, aku akan selalu live dengan filter, well. Karena aku tahu kalau live pakai filter, kalian record, kalian taruh di YouTube, itu gak naik, well. Udahlah, sekarang jadi penikmat sosial media aja lah, gak usah sosokan jadi tukang-tukang komentar. Penikmat sosial media aja. Kalian nikmati apa yang ada di sosial media. Jangan sosok komentar, sok tahu. Gak bakal ngasih kalian uang. Ah, kalau gue komentar, beda cerita. Kalau gue sudah mulai berkomentar dengan satu masalah, itu menjadi uang. Kan udah gue bilang. Tapi beda dengan kalian. Kalau kalian gak akan jadi apa-apa, percaya deh. Apa? Cuma dapat followers doang. Emang kalian bisa hidup dari followers? Gak bisa kan? Hidup itu harus ada uang, sayang. Hidup tuh biaya. Apa? Mau ceramahin gue? Mau apa? Masuk ke permasalahan gue pun kalian gak dapat apa-apa, well. Cuma dapat apa? Paling support dari netizen. Benar tuh. Habis itu followers nambah. Setelah itu, apakah kalian bisa KPR rumah? Karena enggak, well. Mursid terlupakan, well. Nonton deh TikToknya Mursid, lucu banget orang. Yang well, terakhirnya gitu. Benar gak, well, kataku? Benar gak? Coba. Kan banyak banget tuh yang komentar. Ada ongol-ongol lah, ada siapalah manusia-manusia itulah.
Terus dengan kalian komentarin kasus gua ini yang sudah berlarut-larut ini, kalian dapat apa? Well, Dapat duit. gak borok, mending dapat duit, gak ada. Kalian cuma dapat dukungan netizen. Iya tuh bener tuh. Sebagai seorang ibu kan harusnya begini. Gak usah ngajarin saya well buat jadi seorang ibu. Gak usah. Gue nih udah brojol bukan sekali 2 kali. Well, liatin abangnya dong. Lagi pakai filter well. Abang gue juga bentuknya filter cookies. Tuh. Jadi filter cookies kan. Semangat well, terima kasih well. Pokoknya saya tuh mau ngucapin terima kasih buat kalian yang support, yang ngomong baik-baik, yang tahu rasanya bagaimana memposisikan sebagai seorang ibu yang single parent loh. Jadi single parent itu bukan satu yang gampang ya. Apa? Gampang jadi single parent? Ya lu tinggal cerai abis itu single parent. Jadi single parent. Tapi kan setelahnya itu, apalagi kalau single parent punya anak, terus anaknya banyak, susah. Karena anak itu kan bukan dikasih dedek ya, anak itu dikasih makan. Dokter Oki dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih pendidikan. Banyak kok, banyak single parent kalau kita lihat. Kalau kalian mau, Ini kenapa suara lu jadi kayak komeng? Lu teh komeng nggak? sebetulnya banyak single parent ya di Indonesia ini, banyak banget. Dia memilih untuk menjadi single parent, tapi akhirnya anaknya ditelantarkan, tidak diurus, tidak peduli dengan pendidikannya, bagaimana kehidupannya di ke depan kemudian hari. Banyak anaknya jadi bobrok, anaknya jadi lupa daratan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, banyak. Tapi kalau gue memilih menjadi single parent yang bertanggung jawab membesarkan anak-anak dengan baik, bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dengan baik, tempat tinggal dengan baik, makanannya, asupan yang bergizi well, gitu. Kalau misalkan ada single parent di luar sana yang memilih untuk ya udah, yang penting gue kasih makan tuh anak, mau tuh anak gede jadi apa terserah, nggak, itu mereka jangan disamakan dengan saya punya kehidupan sendiri yang menurut saya anak itu ya harus dididik. Kalau anak masih ikut orang tua ya harus nurut, mau ngelawat kayak apa nggak bisa karena masih dibiayai. Gitu. Jangan kebanyakan ngomong terkepleset lagi. Enggak well. Mau ngerokok well. Ya karena well. Aku tuh lagi sinusnya tuh lagi kacau, mungkin karena otak terganggu well. Jadi sinusku mulai menyumbat well. Gitu. Jadi kalau ada gue lihat beberapa komentar yang coba untuk mengomentari kasus ini. Ya jangan samain dengan hidup kalian. Kalau kalian cukup dengan kesederhanaan ya alhamdulillah. Nah, jangan nilai hidup orang lah, udah gitu aja. Iya, tapi belum tentu lu bisa jalanin yang lagi dijalanin sama orang lain kok gitu. Orang kaya juga banyak pikirannya. iya, betul. Kalau kita disuruh jadi orang itu belum tentu sanggup. Iya. Enak ya jadi CEO, enak ya punya duit banyak, punya usaha banyak, gue juga mau. Ya, siap nggak lu resikonya? Nggak kurang tidur, kepala pusing, ngurusin bisnis, kadang mesti juggling, nah, bisnis keluarga, ayo. Belum tentu bisa. Ya, jadi jangan menakar diri kita dengan orang lain lah. Iya, betul. Terus jangan selalu kalau gua jadi dia, Nggak bisa. Nggak bisa, guys, nggak bisa well. Kalau gua jadi Nikita Mirzadi, gua bakal begini, nggak bisa well. Lu nggak bunuh diri aja udah hebat sih lu. Nggak bisa, karena ngomong tuh berucap tuh gampang, eksekusinya susah. Kan kalau cuma kalau doang gitu ya. Anak SD juga sanggup ngomong kalau jadi presiden. Nggak bisa.
well banget kan? Iya. Nggak bisa guys, kalian selalu kalau beberapa gue lihat konten kreator bilang kalau gue jadi dia gue bakal begini-begini. Nggak bisa. Kalau itu kan kalau. Iya, kalau doang mah gampang. Nggak bisa well. Gampang. Sebenarnya segampang lu capek-capek mikirin hidup orang lain kagak kenyang. Iya, nggak usah. Nggak kenyang lu. Mana? Kenyang ego. Ya udah. Beneran Feed your ego. Bener Kasih ya? makan ego lu sekenyang-kenyangnya. Tapi lu juga gak kenyang. Netizen jangan. Gue terima kasih banget kalian care banget dengan masalah gue ini, terima kasih banget. Tapi nggak bakal dapat apa-apa anyway. Gampang lah, doa yang baik. Doa tuh bukan yang baik aja, jadi doa apapun bentuknya biasanya kembali ke diri sendiri. Aduh terima kasih teh, bau saus teh. Jadi kalau kita doa yang baik buat orang, kayaknya balik ke diri sendiri, insya Allah ya. Tapi kalau kita doain yang buruk ke orang, sama tuh doa nanti balik arah. Balik arah, jadi belajar untuk mendoakan yang baik-baik itu gampang banget. Ya Allah, nih orang gini banget, mudah-mudahan cepat dapat hidayah, mudah-mudahan masalahnya misalnya udah bisa segera selesai dengan hasil yang terbaik untuk semuanya. Jangan ya Allah ini banget bla 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 bla. Kalau gue, aduh udah kalau gue lagi aja. Capek. Diketawain sama Luisa tuh kalau ngomong kayak gitu. Diketawain sama Luisa. Makan tapi nggak bisa nyium. Bau makanannya tuh kayaknya menderita ya. Hilaf dari stres. Aduh, ampun gua mah. Teh itu buat Maya 2 mie ya? 1. Kasih ludah sedikit ya. Berakin teh. Cemplungin bulu ketek juga. Kayaknya nggak kayak kesilep ya nggak apa-apa lah. Ketelan sama lu Mail ya. Oh nyangkut di gigi ini apaan? Astagfirullah. Makan nasi loh dia. Lah teh, udah jam segini belum tidur, istirahat kali. Di sini udah istirahat teh. Ini mah orang-orang tinggalin aja udah. Tidur, besok pagi juga bangun pagi lagi kita tuh. Enggak yang Pada sip-sipan. iyalah. Kerjaan nggak banyak di sini. Ada tim gersepnya. Kan ada 4. Teteh bantu packing. Kalau teteh ini bantu itu. Dia nggak ngurusin anak. Bener-bener bawah. Aku mau terima kasih loh buat Dokter Oki jauh-jauh tadi udah nemenin, terima kasih. Buat abangku tercinta sudah jauh-jauh datang juga terima kasih. Buat bapak-bapak, ibu-ibu kepolisian Jakarta Selatan tadi juga terima kasih sudah mau mendampingi. PPA yang tadi yang si Mas itu, aduh gue sampai lupa namanya. Buat Bang Fahmi juga lawyerku yang sudah berpuluh-puluh tahun terima kasih. Berpuluh-puluh tahun. Udah 16 tahun kan? Iya. Ya belum puluhan tahun lah. Pak gue kenal sama dia dari gue kerja tahun. Dari kerja batu bara itu. Dia kan tadinya kan lawyer perusahaan. Iya dipakai sama banyak orang-orang penting juga. Itu lawyer teroris, Bi. Hah? Bang Fahmi itu lawyer teroris. Udah tahu semua kan ada di Google. Karena menurut dia biar orang salah itu harus dibela, tapi salah, tapi harus dibela. Dia punya apa? Jadi namanya pengacara itu Berhak. tugasnya adalah
biarpun orang salah, dia dapat hukuman yang setimpal. Iya, tapi dia salah ya. Walaupun tidak, ya udah, penting setimpal gitu kan. Itu Karena ditanya alasannya kan. dasarnya pengacara. Lu ngapain? Begini-begini gitu. Ya ada orang salah nih, coba. Ya, ngomong gitu. Biar fair, menjaga azas keadilan gitu kan. Kami tadi bener-bener luar biasa. Dilawan siapa aja tadi. Itu belum seberapa dokter. Mana ini? Pusing, sudah ngantuk. Kepala berkunang-kunang, mata berkunang-kunang, kepala berputar. Udah besok lo istirahat aja. Nanti gue bilang sama Zack hari Jumat lah sebelum dia pulang ketemu. Gue udah bilang sama temen gue, soalnya dia juga inilah udahlah besok biar maksud gue makin cepat urusan bisnis lo ini bisa gue sentuh, harusnya bisa lebih apa ya, lebih aman lah. Allah lawin. kan ya kayak lu bilang sendiri, ini kan bisnis besar lo yang pertama gitu. Banyak cacatnya. Kayak tadi gue ngobrol sama siapa, sama Karim ya, gue bilang sebenarnya pemikirannya ini gue dapat dari banyak pengusaha. Bisnis tuh siap rugi, bukan siap untung. Betul. Bisnis tuh siap rugi, jadi ketika lu rugi lu udah tahu lu ini ya udah gitu. Tahu. Lu nggak mendadak sayat-sayat tangan, jidat-jidat Ya sama, beda kan, bedanya cuma ini offline, itu online. Ya sama emang lu Salah, ini online itu offline. Sorry, ini online itu offline. Ya sama aja Tapi kayak sumber dayanya gitu. dulu kan ini tertati-tati, Win, nggak langsung. Betul. Tapi ketika lu buka bisnis offline, itu banyak manusia yang akan terkait banget sama bisnis lu itu. Nanti ada staffnya, nanti ada vendor. Betul. Terus siapa stakeholder? Apa ada stakeholder nggak? Atau lu single nih, lu Betul. solo sendiri. Tapi ketika lu tadi bilang franchise, itu ada stakeholder lagi. Tuh, makanya itu Itu dijaga biar stakeholder itu kepercayaannya bertambah gitu, meningkat. Jangan begitu, wah gua bikin franchise-nya ini malah jungkir balik, habis duit gua. Aduh, itu yang gue jagain. Jangan, makanya plannya harus benar-benar detail, bagus. Bahkan dengan plan yang detail dan bagus pun ada resiko kepleset. Tetap ada risiko keplesetnya gitu. Apalagi dengan rencana yang tidak matang. Aduh. Teh, butut teh. Jurang depan mata lu loncat, bukan buat jembatan. Telur peningnya jangan dibuang. Kasih ke piring ikan. Kalau jembatannya udah lu bangun kemudian lu kepleset masuk jurang, ya lu udah bikin jembatan minimal. Udah pasang safety net. Kalau akhirnya safety netnya nggak kuat menahan jatuhnya lu, ya sudah, qadarullah namanya. Ngomong apa? Yang well prepare bisa nyungsep kok, apalagi yang nggak well prepare. Ini gue jagain lu biar well prepare. Nih ada yang nanya nih, harus dijawab nih. Kak ngelaporin tuh kenapa? Baca di berita dah selesai. Ya. Nggak usah lu ngomong panjang-panjang. Ikra, bacalah, udah banyak lah itu sumber referensinya. Jadi kalau ngomong panjang-panjang nanti malah ngawur. Orang makin banyak ngomong tuh makin banyak salah. Serius, makin banyak ngomong makin banyak salah nanti. Yang harusnya disampaikan dengan benar, poinnya sudah benar, tapi penyampaiannya nggak benar atau malah melebar kemana-mana, jadi nggak benar. Udah, keep it low aja, keep it low. Oh my god, terima kasih teh. Keep it low Apa? aja. Saus. Kalau Saus teh. setengah 12 Mau kasih aja apa? nongol gua. Ya balik aja. Cabut ya. Iya. Sherry udah nanyain mulu, Riu tuh kalau gua belum pulang, Riunya baru bangun terus. Besok Sherry kerja. Iya. Iya. Dia tuh udah nggak pakai pampers, jadi udah gua ajarin kalau mau pipis bangun ya. Gitu. Itu gue yang dinas malam tuh kalau si Embul
Tapi kan biasanya bangunnya cuma sekali. Oh enggak. Wah anak ini. Si Arkana anak ini sekali dong. Nyedot akhirnya udah kayak jet pump. Dia kalau mau tidur tuh minum dulu yang banyak. Nanti jam 12 nih bangun. Iya, Arkana tuh dibangunin cuma jam 12, habis itu nggak kencing lagi. Ntar deket-deket subuh, kadang bangun lagi. Kadang dia kebablasan, tapi dia bangun. Ntar kalau dibilang, Dek, kamu ngompol. Enggak, ini basah doang. Ya sama, Arkana juga Nah, gitu. Lah itu ngompol namanya tuh. Kamu nggak apa-apa, tapi nggak marah. Kamu kan lagi belajar buat bisa ke toilet. Kadang dia nyelonong sendiri ke toilet loh. Gue suka ngedenger Arkana suara juga gitu. keran di flash. Gue kaget lah. Ada jin apa gitu. Begitu gue lihat, lah ini baik. Sekarang dia udah nggak pernah ngompol. Udah nggak pernah ngompol. Karena udah dikasih tahu kalau kamu kencing di sini, kamu tidurnya di sini. Nggak enak. Jadi jam 12 tuh dibangunin, kencing dia. Ntar jam 3 dia bangun sendiri tuh udah tahu. Ini Riu lu baru 3 tahun loh. Dikit lagi 10 tahun. Dikit lagi 4 tahun. Tapi udah nyelonong sendiri ke kamar mandi. Gue aja kadang gue yang deg-degan kayak saya bocah ya anak nggak dibangunin, bapaknya emaknya nggak dibangunin. Kadang dia nyelonong aja. Terus kaget sama gue kayak ada suara ayah, Dek kamu dari mana? Aku pipis. Aku pipis Sopi. Aku nggak ngompol. Oke. Bobonya pelukan lagi. Kalau mau bobo tadi gimana doanya? Tuker tuh. Allahumma bariklah, nah itu doa makan. Doa makan deh. Oh, bismika Allahumma ahya. Nah, benar tuh. Bismika amut amin. Tidur. Terus belum pikir bakal Diva udah gedean, gue kayaknya bakal tidur lagi sama mominya, enak nih kadel-kadel gitu kan. Hello, bayi. Gagal maning son. Ini lu udah WhatsApp sama Dimas belum? Yang dia kan teman lu tadi minta sinopsis. Udah. Tapi buat skripnya si Dimas buat gue masuk akal. Dan Mbak Ria udah mau proses ini dulu, gue pelajari dulu ya. Iya, berarti maksudnya udah dikirim dong. Nah, tadi yang dia minta udah semua kecuali tadi list bioskopnya kan belum ada. Belum nanti. Biasanya katanya nanti mau mendekati baru dia akan lempar. Kan, lu dapat at least setidaknya udah ada inilah. Kalau sama Mbak Ria ini dia orangnya 360 banget lah gitu. Dia udah tahu nih things to do-nya apa. Masalahnya kalau kayak gue bilang, kalau buat handling kayak gini gue sendirian moncot. Kalau Mbak Ria gue yakin jauh lebih sakti dari gue. Ini berarti dia guru gue banget. Ada lagi satu lagi Bunda Magdalena Wenas. Wah itu nggak, berarti dia banget. siap untuk ketemu berapa lama dari yang dikirimin sinopsisnya itu? Paling lama, soalnya gue tanggal 15 ya. Oktober gue udah cabut, Win. Tahu paling lama seminggu. Oke. Paling lama seminggu Mbak Ria. Kayak dia pun minta sama gue, nanti kalau kita meeting lu temenin gue lu. Oh iya, gue bilang, karena kan mungkin yang bisa menerjemahkan kalimat tuh gue. Dia teknis banget orangnya, makanya gue berani. Minggu depan tuh berarti tanggal berapa sih, Pak? Cek ya itu naik Hari apa? sekarang hari apa? Sekarang hari Rabu. 25 tanggal Rabu ketemu Rabu lagi deh, coba. 25 hari Rabu. Oh iya. 25, oke lah. 25 kalau ternyata gue serak sama dia kan, berarti kan udah langsung ngomongin. Inilah nanti kan datang 25 itu let's say maka tadi setidaknya kayaknya Mbak Ria bisa lah handling buat prepare ini, buat knock off-nya aja ya. Apa knock off lagi? Buat kick off-nya tuh seminggu lah. Kalau detail nggak bakalan seminggu. Perkenalan lah ya. Nah, iya, nanti dia udah kasih tahu kisi-kisinya. Nah, jadi lu bisa ngobrol lebih dalam, dia juga lebih bisa ngenalin personality lu kayak gimana sih, buat gua bisa arahin nih gitu. Karena kan ini relate sama film lu nanti. Udah lah gitu aja.
Ku tak mudah, aku ku cinta. Jumat Sabtu Minggu ke Singapura yuk. Lita. Jangan kapan, cuma 1 minggu kapan? Satu minggu ini Dan aja. itu nggak bisa. Kalau lo minggu ini, Minggu depan lah, minggu depan. karena bosnya headnya dia datang ke Indonesia, dia harus onsite, nggak bisa kemana-mana. Minggu depan lah. Saran gua, lu ngobrol sama bini gua dah. Karena kan kalau gua sangat amat fleksibel.